Setelah 22 tahun berlalu, pemerintah akhirnya mulai mengejar para obligor dan debitur yang menerima dana bantuan likuiditas Bank Indonesia saat krisis moneter tahun 1997 hingga 1998. Dana tersebut digelontorkan Bank Indonesia lewat pembelian surat utang negara yang diterbitkan pemerintah untuk membantu bank yang beroperasi pada saat itu agar tidak kolaps akibat tingginya dolar Amerika Serikat. Pemerintah dalam hal ini adalah penjamin penuh atas dana yang digelontorkan kepada bank yang membutuhkan ataupun debitur yang meminjam dana dari bank yang menerima dana. Sebagai penjamin, pemerintah harus membayar pokok utang dan bunga utang ketika bank dan debitur tidak membayar. Pembayaran ini bahkan berlangsung selama 22 tahun lamanya hingga 2021. Untuk itulah pemerintah mulai mengejar obligor dan debitur yang masih ada. Begitu pula dengan aset-aset mereka. Setidaknya cara ini mendapat mengkompensasi utang yang masih terus dibayar pemerintah hingga kini. Berdasarkan catatan pemerintah, setelah menganalisa ratusan berkas, ada sedikitnya 48 obligor dengan utang mencapai 110,45 triliun. Obligor dan asetnya tidak hanya tersebar di dalam negeri, tapi ada juga yang di luar negeri seperti Singapura. Bentuk Satgas BLBI. Untuk mengejar para pengemplang, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Satgas Hak Tagih Dana BLBI atau Satgas BLBI. Mendapatkan kembali kompensasi dari 110,45 triliun. Ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, putra bungsu mantan Presiden Soeharto, ditagih sejak membayar utang kepada pemerintah sebesar 2,6 triliun terkait kasus BLBI. Satgas BLBI mengumumkan pemanggilan Tommy Soeharto, Pangeran Cendana sebagai pengurus PT Timur Putra Nasional pada Senin. Bersama Tommy, Roni Hendarto, Rono Wicaksono juga turut dipanggil atas nama pengurus. Bakal Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai mengingatkan Tommy Soeharto. Tepat sekali dilakukan oleh Sri Mulyani, sekarang Menteri Keuangan, betul, aset harus dibalikan. Kalau nggak dibalikan, negara rugi. Kita kapan selesainya BLBI ini? Mereka obligator yang licik dan picik. Terkait penyerahan aset-aset obligor dan debitur yang telah diakuinya sendiri di dalam akte pengakuan utang Master Recognition Agreement. Pemerintah mengharapkan para obligor atau debitur hendaknya memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada negara. Tidak ada yang bisa bersembunyi, karena di sini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar. Jadi kami tahu, Anda pun tahu. Dan oleh karena itu, karena waktunya sudah sangat panjang, tentu kita tidak lagi mempertanyakan niat baik atau tidak, tinggal mau membayar atau tidak. Perlu kami tegaskan panggilan kepada Tommy Soeharto untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada negara terkait BLBI. Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Kan tidak mungkin jika nanti di dalam perjalannya bisa mengandung atau disertai dengan tindak-tindak pidana. Ada yang di Bali, ada yang di Medan, semua kita panggil dan semua harus membayar kepada negara karena ini uang rakyat. Rakyat ini sekarang sedang susah. Yaitu orang yang sesudah dipanggil 1 kali tidak datang, dipanggil 2 kali tidak datang, kita umumkan di media.
Itu Tome itu mengutus kuasa hukumnya. Jadi datang, bukan tidak datang. Kalau datang kita cari. Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Mungkin langkah-langkah ke depan akan jauh lebih sulit. Kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset yang berada di luar negeri, yang tadi jurisdiksi dan sistem hukumnya akan berbeda dan pasti membutuhkan proses hukum yang lebih kompleks. Tapi kita tidak akan mengenal lelah dan menyerah. Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Kalau secara perdata dia mangkir lalu harus belok ke pidana karena ada tata palsu, lari, bersembunyi. Misalnya asetnya yang sudah dijaminkan negara ternyata diklaim orang lain. Kemudian saham-sahamnya juga sudah berpindah ke orang lain. Nah itu kan nanti bisa jadi pidana ya. Putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, atau yang biasa disebut Tommy Soeharto, dijabat yang datang menghadap Ketua Pokja, Penagihan dan Ekuitasi Tim B di Gedung Syafruddin Prawira Negara Kementerian Keuangan pada hari Kamis. Tommy Soeharto dipanggil Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk menyelesaikan utang senilai 2,6 triliun. Mahfud MD selaku Menko Polhukam sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih mengatakan ada 48 obligor. Mahfud MD meminta para pihak yang dipanggil selaku obligor untuk menyelesaikan utang mereka. Ini merupakan uang rakyat sedang susah sehingga harus dibayar dan rentang waktu pinjaman sudah cukup lama. Mahfud MD mengingatkan agar para pihak yang mendapat surat panggilan tidak mangkir. Bahkan, Mahfud MD juga mengancam bahwa kasus ini bisa menjadi ranah pidana. Saya sampaikan kalau semua mangkir tidak mengakui padahal ada dokumen utangnya, maka tidak bisa diselesaikan secara perdata, bisa jadi menjadi kasus pidana. Pemerintah membentuk Satgas Hak Tagih Dana BLBI sebagai upaya penahanan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Akan terjadi pembangkangan meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini bisa saja nanti berbelok ke pidana. Karena apa? Karena kalau dia sudah tidak mau mengakui hutangnya atau memberi bukti-bukti palsu atau selalu ingkar, itu bisa saja nanti dikatakan satu, merugikan keuangan negara, dua, memperkaya diri sendiri atau orang lain, tiga, melanggar hukum karena tidak mengakui terhadap apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai hutang, sehingga bisa saja nanti berbelok lagi ke korupsi.